dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah kesetiaan itu mahal. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa sesuai dengan tema hari ini bahwa kesetiaan itu mahal. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan bahwa kesetiaan itu mahal. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengajar kami, mendidik kami. Betapa mahalnya kesetiaan itu, betapa pentingnya kesetiaan itu. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Hidup saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang kesetiaan itu mahal. Mari saksikan video berikut ini. Sahabat terkasih, kesetiaan itu mahal, seperti yang Tuhan inginkan dari kita. Namun, seringkali kita melihat contoh ketidaksetiaan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena ketidaksetiaan, yakni perselingkuhan. Seorang wanita dianiaya suaminya setelah memergoki suaminya selingkuh dengan temannya. Sungguh tragis ya sahabat. Dan Tuhan pun menginginkan kita untuk setia kepada pasangan kita, seperti Kristus setia kepada gerejanya, seperti kita yang juga harus setia kepadanya. Jadi sahabat, mari kita belajar untuk menjadi setia dan membangun hubungan yang sehat dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Wah, kasihan sekali ya wanita ini. Jadi suaminya ini ketahuan kalau selingkuh sama teman istrinya gitu ya. Karena didapat waktu dia lagi buka HP suaminya, ternyata ditemukan ada chat dengan selingkuhannya itu yang dilihat, wah ini kan teman saya gitu, istrinya gitu. Ternyata temannya sendiri gitu ya. Teman ini istrinya. Tragis juga ya, Yos ya. Nah tragis ya, setelah ketahuan selingkuh, respon suami ini bukannya menyesal loh dan bertobat, tetapi malah melakukan KDRT dengan menganiaya istrinya, wanita ini ya. Nah, KDRT ini kan nggak benar ya, tentu nggak benar ya, Yos ya. Betul. Nah, betul ya. Yos, menurut kamu gimana nih, kesetiaan penting nggak sih Yos? Penting banget tentunya Bapak Ibu. Karena setia itu kunci dari hubungan yang langgeng, yang sehat, yang sejahtera. Kalau kita nggak setia ya gimana kita mau berharap pasangan kita setia sama kita. Iya. Dan tentunya setia itu juga nunjukin bahwa diri kita punya integritas yang tinggi. Di mana ada hal yang menggoda kita untuk meninggalkan pasangan kita, atau teman kita, atau sahabat kita tetap setia sama dia. Gitu. Wah, mantap sekali Yos. Mantap sekali gitu ya. Bener banget, apalagi buat cowok nih, setia nih penting banget. Betul.
Tuhan kan gambaran ini kan pribadi yang setia. Jadi kalau Tuhan setia sama kita, kita pun juga harus setia juga kan. Betul. Tuh ya. Thank you Yos. Thank you, Sama-sama. Yos. Bagus banget. Bagus banget. Keren ya. banget. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kesetiaan itu mahal. Kita lihat ya dalam Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rasa ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Wow, hubungan Kristus dan Ya, jemaat. ini penting banget ya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pernikahan itu adalah bersatunya suami dan istri menjadi satu daging. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sebab pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, ini penting banget Ini ya. sangat penting. Sebab gambaran pernikahan itu kelihatan dan diberikan gambarannya seperti Kristus dengan jemaat. Kristus Iya. kan setia. Iya, Nah, jadi pernikahan adalah gambaran bagaimana kesetiaan Tuhan itu kepada jemaatnya seperti itu. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah rahasia yang besar. Artinya adalah rahasia pernikahan ini hanya bisa disingkapkan, dijalankan, dan dihidupi kalau kita ada di dalam Yesus. yes, amin. Ya, Ya, jadi pernikahan adalah sebuah rancangan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Suatu misteri yang agung dan kudus yang dimaksudkan untuk menjadi contoh yang jelas tentang Kristus dengan gerejanya. Bagaimana Kristus setia, mengasihi, dan menjaga gerejanya. amin. Wow. Gimana Yos? Yesus setia banget kan sama kita? Puji Tuhan. Dia jagain kita, dia lindungin kita, dia pelihara kita. Gitu Betul. ya. Tuhan Yesus baik memang. Amin. Ya. Dengan Yes. segala situasi ya. Iya. Amin ya. Nah, oleh karena itu hubungan suami dan istri dalam pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya, di mana di dalamnya ada kasih, kesetiaan, pengampunan, dan semua kebaikan Tuhan. Demikian juga pernikahan di dalam Kristus, di mana juga di dalamnya ada apa nih? Kasih, kesetiaan, pengampunan, dan semua yang baik itu ya. Nah, oleh karena itu kesetiaan itu mahal. Sebab, kenapa? Karena Kristus sudah membuktikan kesetiaannya dan kasihnya kepada kita jemaatnya. Dan gerejanya dengan dia mati di kayu salib. Demikian juga hendaknya suami dan istri mengikuti teladan Yesus untuk menjadikan kesetiaan dan kasih itu menjadi yang utama dalam pernikahan. Sahabat yang baik, mari saat ini kita renungkan firman Tuhan dan sambil kita mendengarkan dan menyanyikan pujian ini. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau Yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang kami cinta. Hanya Engkau Tuhan yang kami kasihi. Karena kasih dan cinta-Mu sangat mengagumkan, sangat mempesona, sangat indah, dan sangat manis. Terima kasih Tuhan.
sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya dari Robert Jusea. Katakan demikian. Shalom, shalom juga Robert. Malam Pak Agus dan Bu Mala, saya ingin cerita. Saya habis diselingkuhi oleh pasangan saya. Saya sedih dan sakit hati. Namun saya paham dan merasa bahwa ini karma. Karena sebelumnya saya yang menyelingkuhinya. Haruskah saya berpisah? Mohon doa dan pencerahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Robert, kita sebagai orang beriman harus tahu nih ya, penting banget ya. Itu kita mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa berpisah dan bercerai bukan jalan keluar. Ini penting banget. Apalagi kita sebagai suami ya, sebagai pria. Itu kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan ini. Jalan keluarnya adalah Robert sebagai imam, sebagai kepala dalam keluarga yang harus memulai mengakui kesalahan dan memaafkan istri tentunya. Dan mengampuni istri, bahkan minta kasih karunia Tuhan untuk menerima istri apa adanya. Karena Yesus mati di kayu salib bukan pada waktu kita sempurna. Yesus mati di kayu salib justru pada waktu kita berdosa dan menerima kita apa adanya. Jadi seperti Tuhan sudah mengampuni kita, demikian juga supaya kita juga saling mengampuni. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ini ada firman, mungkin bisa jadi kebenaran yang menjadi pegangan untuk kita semuanya. Dalam Efesus 4:32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, mari saat ini kita mau berdoa ya. Dengan Robert, bahkan dengan mungkin sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Robert. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Robert dan juga sahabat yang baik yang lainnya. Yang hatinya sedang sedih dan sakit hati. Supaya saat ini juga hatinya dijamah oleh-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus memberi kasih karunia kepada Robert, bahkan juga sahabat yang lain untuk mengampuni dan menerima istri apa adanya. Dan kami berdoa supaya saat ini juga Tuhan memulihkan dan menyatukan kembali pernikahan Robert dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti tentang kesetiaan itu mahal. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa kesetiaan dalam pernikahan itu mahal. Sebab pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus yang setia, mengasihi dan mengampuni jemaatnya. Kedua, Yesus sudah menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada jemaatnya dengan mati di kayu salib. Demikian juga hendaknya suami dan istri mengikuti teladan Yesus untuk menjadikan kesetiaan dan kasih itu yang utama dalam pernikahan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih buat kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami berhenti dan kami meninggalkan semua perilaku yang tidak setia. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang setia dalam pernikahan kami, keluarga kami, dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.